sebelumnya saya bicara dengan Mbak siapa? Mbak Olive ya. Mbak Olive, saya mau nanya-nanya nih, nama tokonya sendiri ini apa ya? Terus Marita ACC yang beralamat di Jalan Sumatera nomor 126. nomor 126. Oke. Saya sedikit ingin bertanya-tanya mengenai awal kenapa dibuat toko ini tuh gimana? Awal pembuatan toko. Iya, kayak misalkan sebelumnya itu buat seperti toko ini juga atau toko aksesoris juga atau toko yang lain gitu. Sebelumnya emang buat kayak gini. Sebelumnya kayak ikut perusahaan gitu. Nah, lama kelamaan kayaknya lebih enak buka sendiri gitu. Jadinya kayak bosnya itu lebih buka sendiri. Oh, jadi ini buka sendiri gitu ya. Nah, untuk struktur organisasinya Mbak, mohon maaf mau nanya. Jadi dari yang punya itu siapa, yang ngejalanin siapa, yang atau yang di bawahnya itu siapa aja? Kalau pemiliknya itu Nila Amalia itu namanya, itu bosnya. Nila Amalia. Kalau untuk struktur bawahnya itu biasanya emang bareng-bareng sih Mas, nggak ada kayak pembagian kepala toko apa-apa gitu, nggak ada. Jadinya kalau seandainya mau kayak order barang atau gimana, jadinya kayak bareng-bareng kan karyawannya 3, nah jadi bareng-bareng semua gitu. Karyawannya 3? Oh iya, berarti Nila Amalia pemilik, karyawannya 3? 3 ya. Jadi 4 ya total ya? Oke. Nah untuk harga jual dari harga beli dari aksesoris di sini tuh biasanya ambil dari mana ya Mbak? Biasanya tuh ambil dari Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Semarang, banyak. Oh banyak ya? Sesuai dengan menyesuaikan harga berarti ya? Barang juga tergantung, kadang kan di Surabaya ada tipe ini, tapi yang dicari bukan yang tipe ini gitu. Jadi tergantung barangnya juga. Oke. Terus saya mau nanya-nanya ini aja, harga beli sama harga jual. Oh ya, produknya di sini apa aja yang sekiranya itu best seller lah, 5 teratas gitu yang sering dibeli sama orang, yang dicari sama orang gitu. Yang sering dicari orang emang case, headset, sama charger itu. Charger, 3 itu ya. Selain itu tempered glass ya. Glass sama itu. satu lagi yang kiranya tuh banyak orang beli gitu. Kayak splitter. Oh iya. Oke. Nah, terus dari harga beli dan harga jual dari barang itu boleh tahu nggak Mbak? Dari pertama deh kayak apa? Tempered glass itu harga. Tempered glass itu biasanya kalau ambil kan biasanya kalau ecer kan nggak bisa emang dari anunya suppliernya sana. Jadi pengambilannya paling sedikit itu 10 dengan harga? Itu 10 dengan harga biasanya 6.000. 10 dengan harga 6.000 ya. Nah, kalau di sini dijualnya 10.000 satunya. Per piecesnya. Nah, terus beralih ke apa tadi? Casing. Kalau case itu biasanya 8.000 sampai 12-an itu. Ngambilnya itu satu per piecesnya. 8 sampai 12.000. Nah, kalau dijual di sini jualnya 25. Terus apa lagi Tapi kan kalau dalam keadaan case kan biasanya kan kalau masih dalam awal, maksudnya barang datang itu kan packing masih plastik. Dari sini kita ganti packing. Jadi kita juga modal packing juga ya di sini. Packing, hampir semuanya. Packing per bijinya itu 1.500. Oh gitu. Oke. Nah, terus tadi jadi masih kita ganti packing juga gitu. Semua barang ya. Per pieces itu hitungannya. Berarti kan ada tempered glass tadi, terus casing HP, chargeran itu ngambil berapa kalau harga belinya? Kalau harga ambilnya, kalau charger itu kisaran 27-an tuh. 27 sampai 30. 27 sampai 30 ya. Dan dijual di sini dengan harga? Kalau charger itu ada yang harga 50, ada yang harga 60. Oh iya. Kisaran segitu. Tergantung dari ini aja. Iya, harga ambilnya gitu. Oh iya. Terus tadi udah tempered glass, casing, charger, tadi apa lagi Mbak? Headset ya. Kalau harga belinya macam-macam. Dari harga kalau handset 15
sampai 30-an itu ada. Oh ya, terus harga jualnya di Harga sini? jualnya mulai dari harga 25 sampai yang paling bagus itu biasanya 65 gitu. Oke, 25 sampai 65 ya. Mm-mm. Terus terakhir itu ya apa? Splitter. Apa? Splitter, Ya, sambungan splitter. itu kan. Iya, sambungan. Berapa Nah, itu harga belinya? Harga belinya kisaran 9 ribuan. 9 ribuan. Kalau di sini dijual 20. 20 ya. Oke. Udah. Oke, segitu aja ya, Mbak ya. Iya. Makasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Semoga bisnisnya lancar terus. Amin. Terus rame, pokoknya lancar lah. Iya. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Davin dengan NIM 2008 1030 1157. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi Ekuret dan penginputan laporan keuangan toko Marita ACC di aplikasi Ekuret. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke Ekuret. Nah, saat kita masuk ke aplikasi Ekuret, yang terlihat yaitu ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan, perbaiki data, dan data cadangan. Di sini karena saya sudah membuat data laporan dari toko Marita ACC, lalu langsung saja kita buka data perusahaan. Nah, di data saat kita masuk, langsung saja terlihat yaitu ada buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, pembelian, aset tetap, daftar, RMA, proyek, pabrikasi, dan e-faktur. Nah, di dalam buku besar ini terdapat laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat laporan keuangan apa saja yang terdapat di toko Marita ACC. Lalu ada daftar akun, bukti jurnal umum, proses akhir bulan, info perusahaan, dan mata uang. Lalu ada kas bank. Di kas bank ini terdapat penerimaan, rekonsiliasi bank, pembayaran, dan buku bank. Lalu masuk ke persediaan, ada barang dan jasa, penyesuaian persediaan, pembiayaan pesanan, daftar gudang, grup, set harga penjualan, dan pindah barang. Lalu ke penjualan. Di sini kita bisa menginput penjualan dari toko Marita ACC. Di sini ada pengiriman pesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan, penawaran penjualan, dan pesanan penjualan. Lalu ke pembelian. Di pembelian ini kita bisa menginput barang-barang apa saja yang dibeli oleh toko Marita ACC untuk dijual kembali. Di sini ada faktur pembelian, penerimaan barang, pesanan pembelian, permintaan pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Lalu di aset tetap ini kita bisa menginput aktiva-aktiva tetap. Di sini ada aktiva tetap baru, tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Lalu ke daftar. Di sini kita bisa memasukkan ada pelanggan dan pemasok. Jadi yang pelanggan ini kita bisa memasukkan nama-nama pelanggan yang membeli barang di toko Marita ACC. Dan pemasok ini kita bisa memasukkan toko yang kita beli barangnya untuk dijual kembali di toko Marita ACC. Lalu ada RMA, proyek, pabrikasi, dan e-faktur. Lalu langsung saja kita ke laporan hasil keuangan. Nah, di laporan hasil keuangan toko Marita ACC ini yang pertama ada jurnal. Di keseluruhan jurnal ini kita bisa lihat transaksi apa saja yang terjadi dari awal bulan Mei sampai akhir Mei di toko Marita ACC. Setelah dari jurnal transaksi, kita bisa lihat neraca dari toko Marita ACC. Di toko Marita ACC ini
eh, terdapat jumlah kas dan bank, lalu jumlah persediaan, jumlah aktiva lancar, lalu jumlah nilai histori, jumlah aktiva tetap, jumlah aktiva, jumlah kewajiban lancar, dan jumlah kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya ke daftar akun. Di sini kita bisa melihat akun apa saja yang terdapat di toko Marita ACC dan berapa saldo akhir dari toko Marita ACC dari awal bulan Mei sampai akhir bulan Mei. Nah, langsung saja kita ke laba rugi dari toko Marita ACC ini. Di laba rugi ini, kita bisa melihat toko Marita ACC itu laba atau rugi dari awal bulan Mei sampai akhir bulan Mei. Seperti yang tertera di akhir sini, laba rugi bersih setelah pajak dari toko Marita ACC yaitu minus 18.696.177 rupiah. Yang berarti toko Marita ACC ini pada bulan Mei mengalami kerugian sebesar 18.696.177 rupiah. Nah, di laba rugi ini juga kita bisa lihat penghitungan kenapa toko Marita ACC ini bisa mengalami kerugian. Seperti ada jumlah pendapatan, jumlah harga pokok penjualan, lalu ke jumlah beban operasi, pendapatan operasi, dan lain-lain. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa toko Marita ACC dalam awal bulan Mei sampai akhir bulan Mei mengalami kerugian. Hal ini mungkin disebabkan karena toko Marita ACC ini mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat saja jumlah pendapatannya yaitu Rp2.363.100. Nah, selain itu, toko Marita ACC ini dia tidak menginput laporan keuangannya di aplikasi manapun. Mereka hanya menginput individu, mereka hanya menginput di perusahaannya saja, tidak melakukan penginputan melalui aplikasi. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yudhistira Dewa Kartika Hediansyah ingin memandu terkait dengan prosedur pelaksanaan dari pengaplikasian dari Zahari Accounting ini. Nah, kita di sini mengambil data dari transaksi dari toko UMKM yang kami pilih yaitu Marita Aksesoris. Jadi beginilah tampilan terkait dengan Zahir ketika kita sudah melakukan input terkait dengan informasi perusahaan. Nah, setelah itu kita harus menginput terkait dengan data produk, data customer, data supplier juga dari Marita Aksesoris ini. Kita setelah itu kita membuild atau melakukan eh, pengisian terkait dengan saldo awal setelah kita menginput terkait dengan data konsumen, data supplier, data produk, dan juga saldo awal akun, kita langsung ke transaksi. Setelah itu kita melakukan penyesuaian jurnal penyesuaian yaitu kita input ke transaksi jurnal umum. Setelah kita melakukan input terkait dengan jurnal penyesuaian, lanjut ke kas dan bank, lanjut ke rekonsiliasi bank untuk melakukan rekonsil pada akun kas. Saldo rekening korannya besar, kita lihat dulu terkait dengan rekening koran. Lima sembilan dua tujuh empat puluh 592.740 592.740.
Ini setelah itu kita centang semua. Setelah itu melakukan rekonsiliasi. Nah, setelah itu sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita untuk melihat laporan dari toko Marita Aksesoris, kita klik laporan di sini. Lalu kita pilih laporan apa atau buku besar dan kas dan bank yang mau kita lihat. Nah, kita untuk selanjutnya kita melihat terkait dengan laporan laba rugi dari Marita Aksesoris. Setelah itu kita klik. Ini dari ya sudah. Nah, setelah melakukan penginputan dari transaksi dari Marita Aksesoris, kita bisa mengetahui bahwa laba laba rugi dari Marita Aksesoris, di mana Marita Aksesoris ini mengalami kerugi baik, selanjutnya untuk melihat laporan keuangan dari toko Marita Aksesoris, kita bisa melihat ke tab laporan, lalu klik laporan yang ingin dilihat. Misal laporan laba rugi standar. Kita klik, kita klik OK. Lalu kita bisa mengetahui terkait dengan laporan laba rugi dari Marita Aksesoris. Di mana di sini setelah kita menginput semua transaksi, kita bisa mengetahui bahwa Marita Aksesoris ini mengalami kerugian sebesar Rp9.902.000. Mungkin itu saja terkait dengan pengaplikasian dari aplikasi Zahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.